Baik, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ini pertemuan kita sesudah Hari Raya Idul Fitri, tapi saya tidak lupa juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga di hari yang fitri ini kita menjadi lebih baik, lebih sukses, ya, dan juga keluarga kita lebih baik semuanya, ya. Hati-hati Sri Suyanti di jalan, hati-hati, nggak apa-apa ya. Off kamera nggak apa-apa. Saya offin dulu ya Pak. Terus saya kalau dapat di warung kopi harus. Oke, Sri Suyanti, Teti Sumiati, hati-hati di jalan, hati-hati. Ya, saya lihat Anda di jalan, hati-hati ya, nggak apa-apa off kamera. Oke. Ya, baik kita masuk. Oke, baik. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Teti, hati-hati di jalan. Oke. Ya, kita mulai saja pertemuan ke-9 ini, ya. Yang dimana saya sudah membagikan share screen-nya kepada Anda kemarin atau 2 hari yang lalu, ya. Iya, kita akan berbicara tentang strategi pemasaran dalam market share, ya. Tentunya Anda sudah melihat kemarin bagaimana tentang strategi pemasaran, ya, marketing mix, ya. Ya, kita akan mulai saja, ya, dalam pertemuan ke-8, pertemuan ke-9 bab ke-8, jadi kita pindahkan ke hari Jumat, di mana pertama kita akan bicara bagaimana strategi pemasaran, ya, sebagai market share untuk pangsa pasar, ya, kita merebut pangsa pasar nih, ya. Di sini kita lihat dalam persaingan bisnis, tentunya Anda sebagai manajer marketing harus dapat mengerti atau meletakkan posisi produk Anda atau jasa Anda, bagaimana merebut, ya, merebut pangsa pasar atau market share, ya, karena pangsa pasar ini tidak bisa kita ini kan, harus kita semacam kita berperang, ya, produk A berperang dengan produk B dengan produk C, nanti kita kasih lihat contohnya, ya. Nah, kita lihat posisi strategis, ya, posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, tentu akan terjadi perebutan, ya, yang tidak pernah berhenti dalam pengembangan bisnis. Contoh, misalkan kawan-kawan, produk sabun cuci merek Rinso, ya, tentu ibu Anda atau nenek Anda, ya, sudah menggunakan produk Rinso ini, ya. Ini saya bukan iklan, ya. Produk ini sudah dikenal sebagai pemimpin pasar, ya. Selanjutnya ada merek Daya, ya, sebagai penantang pasar nomor 2. Lalu berikutnya ada nomor 3, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini sering terjadi perperangan, ya, antara produk 1, produk 2 dan produk 3, ya. Mereka mengklaim bahwa produk mereka lebih unggul. Ya, itu wajar, ya. Dalam dunia marketing memang harus begitu. Berita, ya, di Indonesia bisa kita lihat, ya, misalnya persaingan usaha dalam bidang television, Metro TV, TV One, Kompas TV, ya, ternyata ada lagi TV kabel, Berita Satu, ya, ada lagi berbagai TV-TV berita seperti Alsinta dan berbagai hal, ya. Lalu contoh ketiga, ya, ada juga persaingan produk sepeda motor, ya. Ini lebih jelas lagi nih kawan-kawan, ya. Kita bisa melihat dengan jelas persaingan antara merek Honda, Yamaha dan Suzuki, ya, saling berebut pangsa nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. Nah, dari ketiga contoh di atas, Anda bisa menganalisa, ya, produk mana yang menempati market share teratas, ya. Tapi dari produk-produk ini, misalnya Honda, Yamaha, Suzuki, ya, saya tidak menyatakan bahwa produk ini ada berbeda kualitas, tidak. Mereka mempunyai kualitas yang sama, ya, kualitas yang terbaik, ya. Tentunya mereka merebut pangsa pasar, market share, ya. Kadang-kadang saya lihat Honda merebut pangsa pasar Pulau Jawa dan Sumatera, ya, Yamaha dan Suzuki merebut pangsa pasar Indonesia Tengah, Indonesia Timur dan sebagainya, ya. Jadi inilah strategi bagaimana memerankan pasar di suatu daerah, suatu wilayah, suatu provinsi, ya, agar produk itu terus-menerus dikenal oleh masyarakat. Tentunya agar terus-menerus dikenal masyarakat, tentu harus tingkatkan juga servis, pelayanan, ya, kualitas produk, ya, sales after sales dan berbagai hal, ya. Bukan, sekolah lagi, suruh sekolah kan ini bos. Oh gitu. Oke, hari ini saya mute dulu, ya. Kita akan lanjutkan lagi, ya. Dalam percaturan bisnis untuk berebut market share atau pangsa pasar,
maka dapat dibagi 3 hal, ya. Pertama, leader market, ya, pemimpin pasar, ya. 2, challenger market, penantang pasar. Ketiga, follower market, pengikut pasar, ya. Lalu keempat dan 5, ke-6 mengikuti terus, ya, untuk merebut posisi 3, 2, 1, ya. Selanjutnya mari kita lihat kawan-kawan tabel penjelasan sebagai berikut, ya. Nah, penjelasannya sebagai berikut, kita lihat bagaimana gambar strategi untuk setiap posisi bisnis, ya. Kalau reaktif sebagai pemimpin pasar biasanya membalas, ya. Ada produk yang menyalip dia akan membalas, ya. Lalu melakukan persaingan harga, ya, menurunkan harga sedikit, ya, agar konsumen tetap membeli produknya market leader, ya. Lalu ada yang leader proaktif, ya, artinya, nah ini lebih bagus proaktif, ya. Anda sebagai pemimpin pasar harus bisa mengembangkan pasar, ya, tidak hanya di satu kota, misalnya di Pulau Jawa atau di Sumatera, ya. Kita ambil contoh, misalkan produk Indomie, ya, lebih mudah, ya. Bagaimana awal-awalnya pasar yang utama Sumatera, Jawa, ya, lalu berkembangkan pasar lagi, ya, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ya, ke Papua, ya, sehingga bisa menguasai pasar seluruh Indonesia. Lalu proaktif ini juga penting banget, ya. Artinya harus ada penelitian dan pengembangan. Artinya research and development. Artinya Anda nanti sebagai manajer marketing, ya, tolong kuping Anda dibuka lebar-lebar, mata dibuka lebar-lebar, pemikiran dibuka lebar-lebar, ya. Maksudnya lebar-lebarnya apa nih, ya? Lebar-lebar ini maksudnya keinginan konsumen, permintaan konsumen, ya. Lalu apa kekurangan produk kita, ya kita harus dengar, ya. Kita belajar dari produk Nokia, ya. Nokia ini, ya, kita tahu, ya, awal-awalnya menguasai pasar, ya. Tapi karena tidak melakukan perubahan inovasi, maka kalah produk Nokia dengan kompetitornya yang masih disebut anak kemarin sore yang namanya Samsung dari Korea Selatan, ya. Artinya Anda harus membuka mata Anda, pemikiran Anda, kuping Anda lebar-lebar, apa keinginan konsumen? Feature-feature apa yang ingin dikembangkan? Keinginan konsumen bagaimana dan berbagai hal, ya. Lalu ada challenger, ya. Artinya penantang, ya. Kalau reaktif biasanya follow the leader, ya. Leader mau begini ikut. Leader ke sana ikut, ya. Lalu me too, ya. Artinya me too, ya, artinya maksudnya ngejiplak, ya. Ya, ini misalkan ada Sunlight, ya. Ada persaingannya juga siapa, ya? Saya nggak sebutkan, ya. Mengikut, meniru produknya, ya. Warnanya sama, kemasannya sama, ya. Itu, ya. Lalu challenger untuk proaktif. Ini lebih bagus dia menantang, challenge, ya. Artinya menantang produknya bahwa walaupun kami produk nomor 2, kami bisa lebih unggul daripada produk nomor 1, ya. Lalu challenger adalah proaktifnya selalu menyerang, ya. Mana nih pasar-pasar yang bisa kita ambil lagi, ya. Kita tarik, ya. Misalnya seperti Honda, Suzuki, Yamaha, ya. Bisa Suzuki menempati posisi pertama, ya, dengan melakukan serangan-serangan, ya, melakukan promosi-promosi, lalu melakukan berbagai hal strategi, ya, memberikan diskon, memberikan hadiah dan berbagai hal, ya. Lalu lebih bagus lagi, challenger ini melakukan pengembangan produk. Nah, ini lebih bagus, ya. Artinya Anda juga sebagai lulusan STIG juga harus mengembangkan produk, ya. Harus juga mengembangkan market Anda, ya. Tidak mungkin di Jakarta saja, harus bisa ke wilayah-wilayah lain, bisa bekerja di Surabaya, di Medan, di Makassar dan berbagai hal, ya. Lalu follower, ya, pengikut, ya, status quo, ya, begitu-begitu saja, ya. Lalu me too, hampir sama kayak challenger, ya, reaktifnya hampir sama mirip challenger, ya. Tetapi kalau follower ini bisa melakukan gerakan cerdas dan pintar dalam strategi, lakukan proaktif, ya, cari pasar baru, ya. Misalnya pasar Indonesia bagian barat persaingannya terlalu ketat, kompetitif, ya, kita cari pasar yang lebih luas lagi, yang belum tersentuh. Ya, Indonesia bagian timur yang masih bisa kita gali, ya, di mana konsumen pasarnya masih begitu luas, ya. Lalu berikutnya follower, cari segmen baru, ya. Lalu follower, lakukan, cari celah market yang mana yang belum kita ambil, konsumen mana yang belum kita jadi sasaran target kita, ya. Ada
konsumen menengah ke bawah yang belum kita garap. Nah ini ya. Jadi saya mengajarkan Anda tidak hanya reaktif ya, tapi lebih utamakan proaktif ya, aktif melakukan strategi-strategi yang jitu ya, yang cerdas ya, tidak hanya sebagai ini reaktif ya, kita lihat hanya sebagai pengikut, mitu ya, mitu menjiplak terus ya. Nah ini saya harapkan Anda juga harus mengembangkan strategi-strategi yang proaktif ya. Selanjutnya kawan-kawan, kita lihat produk market leader, pemimpin pasar, kita lihat ya, contoh media cetak koran Kompas ya, sejak tahun 1965 adalah sebagai pemimpin pasar ya. Tentunya kita tahu Kompas harus mengadakan pengembangan, inovasi, melakukan berbagai inovasi digital ya. Kita lihat ada koran digital Kompas e-paper ya, ada juga Kompas Editor Choice ya, ada juga Kompas Reader ya, ada juga Kompas QR ya, dan berbagai inovasi lainnya ya. Nah, SDG juga melakukan perubahan-perubahan ya dengan berbagai inovasi melalui pembelajaran online ya, tatap muka ya. Tentunya di sini konsumen ya, mahasiswa harus terpuaskan ya dengan mendapatkan ilmu yang maksimal mungkin ya. Lalu Kompas, kita lihat Kompas Group masuk dalam bisnis persaingan informasi berita televisi dengan stasiun berita dan pesaing yang sangat banyak sekali ya. Ya, selanjutnya kita lihat kawan-kawan. Iya, produk challenger, market ya, penantang pasar ya. Nah, pada persaingan TV berita ini bisa kita lihat ya, media televisi saling bersaing, Metro TV, TV One, TV Kompas, Berita Satu ya, dan berbagai hal. Lalu ada persaingan produk mie instan, Indomie, Indofood Sukses Makmur ya, versus produk mie sedap, Wings Group ya. Lalu juga produk Indomie juga melakukan berbagai pengembangan berbagai varian rasa ya. Nah, pada saat ini produk Indomie lebih unggul dan posisi kedua ya. Unggul ya, dan posisi kedua adalah produk mie sedap ya. Tetapi apakah terjadi perubahan? Ya pasti akan terjadi perubahan ya. Tentunya citra rasa konsumen tentu berubah-ubah ya. Makanya ada produk Indomie rasa soto Banjar, soto Bandung, soto Jakarta ya, soto Padang ya, dan berbagai hal ya. Saya nggak hafal ya produk-produknya, varian-variannya berbagai macam ya, untuk memuaskan seluruh konsumen di Indonesia ya. Sampai produk Indomie ada di luar negeri, saya dengar ya, ada di Eropa, di Afrika ya, dan luar biasanya produk Indomie sekarang menguasai pangsa pasar dunia, khususnya Afrika ya, dan digunakan sebagai makanan pokok bagi rakyat atau bangsa di Afrika. Nah ini luar biasa ya, jangkauan Indomie ini sangat cerdas bagaimana memenangkan pasar ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh lain dalam produk penantang pasar. Ya, kita lihat ini terjadi ya. Produk Aqua nomor 1 terhadap produk Le Mineral penantang pasar ya. Ini saling bersaing ya. Saya kurang bisa melihat yang mana ini nomor 1, nomor 2 ya. Persaingannya sangat ketat. Ada juga produk Fit, ada juga produk Ades, ada juga produk air mineral Sosro dan berbagai hal ya. Lalu juga ada produk Apple ya, Android ya. Nomor 1 ya. Ternyata ada produk Samsung, Oppo, Xiaomi, dan sebagainya ya, saling melengkapi ya, menunjukkan fitur-fiturnya, keunggulan masing-masing ya. Lalu dalam produk minuman, produk Coca-Cola ya, terhadap produk Pepsi Cola ya, ini tidak terlihat ya, mana peringkat 1, peringkat 2 saling bersaing, kompetitif, sangat tajam ya. Lalu juga ada produk bank, perbankan, Bank BCA ya, terhadap produk Bank Mandiri ya, bersaing juga dengan Bank BNI, lalu bersaing dengan bank CMB dan berbagai bank-bank lainnya ya, perbankan bank lainnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat produk follower ya. Artinya dalam produk penantang pasar dapat kita lihat produk ini selalu meramaikan pasar. Tadi saya bilang me too ya, ikut-ikutan ya. Dalam status quo artinya melihat peluang kesempatan menyerang produk 1 dan produk 2 ya. Lalu ketiga, follower mencari wilayah pasar baru yang masih terbuka. Tidak mau bersaing misalnya di Indonesia Barat ya, mengembangkan di Indonesia Timur atau Indonesia Tengah ya. Lalu mencari segmen konsumen baru di bawah produk 1 dan produk 2, berarti niche market ya, pasar yang masih terbuka. Lalu mencari cerah pasar yang belum mampu dilayani oleh produk 1 dan produk 2 ya. Jadi ini harus ada strategi-strategi juga untuk memenangkan persaingan pasar nomor 1 dan nomor 2. Jadi kalau dibilang produk nomor 3 ini juga bisa dianggap sangat berbahaya ya, ibarat anak baru ya bersaing dengan raksasa, siapa tahu yang anak baru ini yang nomor 3 atau nomor 4 bisa meloncat nomor 1 dan nomor 2 ya. Kita lihat contoh 1, produk air mineral ya, kita lihat
ada aqua sebagai pelopor, ya. Tentunya kalau orang bertanya minta air mineral selalu bilang aqua, ya. Lalu ada Fit, Ades, Desostro, Eternal Plus, Nestle, Pristine, Le Minerale, dan berbagai hal, ya. Contoh kedua, produk sabun Sunlight, ya, sebagai pelopor. Ada Mama Lemon, SOS Washing, ya, ada Yuri Legend, ya, B29, dan berbagai produk-produk rumahan yang termurah, ya, untuk masyarakat atau konsumen menengah ke bawah, ya. Nah, silakan mahasiswa bisa menganalisa seperti produk apa, misalnya sepeda motor, produk bank, atau berbagai hal, ya. Ini bisa kita lihat juga, atau persaingan antara perguruan tinggi, ya, mana yang lebih unggul, ya. Nah, saya mengajak Anda juga harus bisa meningkatkan tadi, ya, apa yang kurang dari kita, ya, apa yang bisa kita lebihkan, ya, dalam dunia persaingan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia kerja, apa yang bisa kita kembangkan lagi, ya. Oke, demikian. Ya, mungkin nggak terlalu banyak, ya, karena kita baru masuk pertemuan setelah Idul Fitri. Iya. Oke, mohon di on kamera. Ya, saya hari ini ketemu Agnes, Sherlina, Eka Erviani, Mas Kris Mandi Chandra, Brian Adam Sidaga, Mbak Sri Suyanti, ya, Indriani, Teti Sumiati, Mas Aryonis, ayo buka ini dong kamera, ya, Cilita Klarastio, Mas Sauki, Yusman Lala, Danang Budi, Evi Luvia, Octavianus Gultam, dan Dian Waruru, ya. Ya, kemarin tes, ya, ada yang bagus, ya, tapi ada juga yang kurang nih, ya. Jadi saya ingatkan lagi kawan-kawan, ya, saya nggak mau sebutkan nama, ya. Yang kurang, tolong tingkatkan lagi, ya, kualitasnya. Terus terang, ya, saya ini agak ya, boleh, ya, kurang puas, ya, karena kita ini sedang menuju kualitas yang lebih baik, ya. Jadi saya harapkan teman-teman, ya, buat yang bagus, ya. Kadang-kala dari 5 soal tugas hanya dikerjakan 1 lembar, ya. Nah, ini tolong dikembangkan lagi, ya. Mungkin kawan-kawan tanya, yang bagus itu bagaimana deh, ya. Saya nggak usah ini, ya, mungkin nanti belajar lagi dari Mas Kris Mandi Chandra, teman kita Agnes, Mbak Teti, ya, Mbak Sri Suyanti, Mbak Teti, ya. Lalu nanti saya akan bikinkan lagi, ya, tugas 1, 2, 3, 4, 5, ya, mungkin harus lebih berbobot, mungkin ada saya tambahkan dengan kembali lagi mungkin 2 soal, ya, dalam 5 soal tugas studi kasus saya gunakan dengan bahasa Inggris, ya. Baik, pada dasarnya 75%, 80% kalian bagus, ya. Tapi teman-teman kita 25%, ya, masih harus diasah lagi, ya. Sebab bagaimanapun nanti dalam penulisan skripsi Anda harus, atau tugas-tugas yang lain, ya, tugas akhir Anda harus bikin tulisan yang berkualitas, ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-9, ya. Saya akhiri, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa teman-teman pada pertemuan ke-10 minggu depan. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa minggu depan, dan salam sukses. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Salam sukses semuanya.